Saya sudah komunikasi dengan pihak penjaga, tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik, memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi. Kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Alasannya, siapa yang mau besuk dia, itu dia yang menentukan. Kalau nggak ada korelasinya ya nggak mungkin diterima. Kalau ditolak ya jangan patah hati lah. Saya per hari ini itu sudah menerima surat dari kepolisian secara resmi dari SP2HP bahwasanya terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kalau untuk penetapan tersangka itu kan pasti atas proses yang banyak, yang panjang ya. Pasti kan udah ada, kita mengikuti semuanya. Dan kalau memang itu penetapan tersangkanya dari penyidik sudah berjalan sesuai dengan semuanya prosedural, ya kita berterima kasih terhadap penegak hukum bahwasanya hukum di Indonesia ini memang tegak lurus seperti itu. Kita akan tunggu pemberitahuan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum Doktif, saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksudkan. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misal Doktif sebagai tersangka, apakah Doktif malu? Tidak. Doktif bangga. Kenapa? Doktif ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun Doktif takut, apalagi malu. Doktif siap kok hadapin semuanya. Doktif terjun ke sini dengan segala risikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya, dengan segala risikonya. Nyawa, harta, semua sudah Doktif gerakan untuk masyarakat. Ya, jadi terkait laporan klien kami tersebut, bahwa sebelumnya telah dilakukan proses lidik, yang kemudian dalam proses lidik telah dilaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara pertama ditetapkan untuk dinaik menjadi proses sidik. Ya, lalu kemudian dalam proses sidik kemudian telah dilakukan pemanggilan saksi, ya, baik saksi yang sudah kita hadirkan dan kemudian juga terhadap saksi ahli, yang kemudian pada hari ini, ya, tertanggal 17 Maret 2025 bahwa kami, ya, telah mendapatkan informasi resmi dari penyidik Polrestabes Medan melalui SP2HP-nya. Ya, dari hasil SP2HP tersebut dapat kami sampaikan pada hari ini 17 Maret 2025 bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara beberapa waktu yang lalu, dan kemudian, ya, penyidik telah berpendapat dan menetapkan bahwa Doktif, ya, dengan kemudian yang sudah diketahui bahwa Doktif itu adalah dengan inisial Dr. S, telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk AS yang mengatakan bahwa Doktif tersangka di Medan, ya, Doktif mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget Doktif jadi tersangka? Kayaknya pengen banget Doktif masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya, bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang Doktif tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, ya, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Kalau untuk dia dihubungin oleh pihak yang berwenang, yaitu penyidik, aku juga tidak tahu. Itu kan merekanya yang berkomunikasi, biasa kan dari surat-surat begitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak paham juga untuk hal sampai sana. Yang pasti aku mendapatkan surat yang ditujukan kepada aku aja, bahwasanya ada penetapan tersangka. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara,
Dokter mohon di sini dokter sudah mendengar ya adanya dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini dokter yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena sebagai masyarakat ya, dokter inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya. Aku lucu kali nengok kakak ini ya kan. Kemarin dia jadi Maria, ini udah jadi Aisyah. Kalau kakak dapat Bangladesh, kakak jadi Dewi kali lah ya. Nggak boleh gitu kali kak. Ya. Nggak boleh gitu kali sama laki-laki. Aku pertegas sama kakak. Suami kakak itu kemarin kan udah ke Islam kan. Nah, kenapa kakak nggak berhijab demi dia? Malah ini pula kakak berhijab demi si kawan ini. Agak lain. Laki kakak udah di surga loh kak. Ya kan seharusnya. Dia kan udah memilih ke agama yang lama. Kakak itu menuruti dia ke agama yang lama aja udah. Hidup ini harus punya prinsip. Satu agama aja kakak pilih. Jangan keluar masuk agama lain. Nggak boleh tuh kak. Ya, bingung malaikat nanti nanyakan kakak gimana. Ya kan? Bingung. Jadi boleh kakak menyukai laki-laki, boleh kakak mencintai laki-laki, tapi jangan terlalu kayak gini. Semalam aja kakak sama laki kakak jelas-jelas sudah Islam, kakak pakai jilbab kayak gini kak. Dapat kabar katanya aku dilaporin, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena dengan adanya dilaporin, misalnya aku diciduk ke sana ya kan, misalnya, ya kan, aku akan mempertanyakan langsung semuanya. Kalian denger lah, kalau memang aku dimasukkan Allah ke TV, kalau memang udah rezeki jumpa orang itu, akan ku pertanyakan semua, ya kan, akan ku pertanyakan semua. Kalau untuk ribut-ribut enggak, ya kan, aku akan membilang aku ini hanya fans yang kecewa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.